Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 476, Persaingan Keluarga Long. Hari berikutnya sangat ramai. Lin Xiao datang bersama putri Lan Yihua dan Long Hao ke tempat tersebut. Ada beberapa orang yang melihat ke arah mereka karena jarang anggota keluarga panjang membawa orang luar. Belum lagi, Lin Xiao dan putri Lan Yihua sama-sama orang dari kerajaan kecil yang bahkan sulit dilihat di peta. Tapi mereka bertiga sepertinya tidak peduli sedikit pun. Puan Muda Hao, Anda harus bersiap untuk ujian. Bahkan Penatua Yi merasa sedikit tidak berdaya saat melihat Long Hao. Dia telah mencoba menasihati Tuan Muda untuk berhenti bergaul dengan orang-orang dari asal rendah, tapi Long Hao tidak mendengarkan. Jika bukan karena Long Hao memiliki kedudukan tinggi dalam keluarga, jelas bahwa Penatua Yi akan lama menendang Lin Xiao dan putri Lan Yihua keluar. Long Hao mengangguk dan melambaikan tangannya. Aku akan segera kembali. Lakukan yang terbaik. Mehem. Lin Xiao memandang Long Hao saat bocah itu melompat-lompat dengan gembira dan merasa wajahnya berubah aneh. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa ketika dia masih muda, dia tidak lebih baik dari bocah itu. Jika putri Lan Yihua tahu apa yang dia pikirkan, dia akan setuju dengan sepenuh hati. Lagi pula, Lin Xiao benar-benar pembuat onar. Bukan berarti dia berubah sekarang. Ada banyak pemuda di keluarga panjang yang memperebutkan posisi kepala. Long Hao tenang saat dia berjalan ke arena dan melihat yang lain. Ada banyak yang jauh lebih tua darinya tetapi beberapa dari mereka juga lebih muda. Lagi pula, tidak ada batasan usia dan mereka memenuhi syarat selama mereka adalah generasi muda. Salah satu dari mereka menatap Long Hao dan mendengus. Dan di sini aku berpikir mengapa aku tidak melihatmu akhir-akhir ini. Ternyata si jenius tiada taraf sekarang bersembunyi untuk menjamu dua tamu dari kerajaan bawah. Long Hao menyipitkan matanya. Lebih baik bersembunyi dan belajar daripada berlarian memamerkan linen kotormu, Long Sui. Mendengar kata-kata Long Hao, Long Sui hampir memuntahkan darah. Dia memelototi Long Hao. Lihat saja, kamu mungkin ahli dalam kata-kata kuno tapi orang sepertimu tidak akan pernah bisa mendapatkan posisi itu. Kamu tidak akan pernah tahu siapa yang memiliki pencapaian lebih baik sebelum hasil yang sebenarnya. Long Hao mendengus dan mengabaikan sepupunya. Matanya tertuju pada pilar di tengah arena. Keluarga panjang tidak seperti keluarga lain di kerajaan Wang Wu. Mereka hanya berfokus pada kata-kata kuno untuk mendapatkan kebijaksanaan darinya. Berkat garis keturunan mereka, mereka tidak perlu terlalu khawatir tentang kultivasi mereka, tetapi pencapaian mereka dalam kata-kata kuno semuanya bergantung pada pemahaman mereka. Kata-kata yang tertulis di pilar tampak megah dan kuat. Seorang penatua memperhatikan pemuda itu dan melambaikan tangannya. Kalian semua akan bekerja sama untuk memahami kata-kata di balik pilar ini. Semakin banyak kekuatan yang bisa kalian hasilkan dari semuanya, semakin baik. Kalian bisa mulai sekarang. Dengan itu, semua orang diam. Mereka semua melihat pilar di depan mereka saat mereka membaca dan mencoba memahaminya. Kekuatan kuno dapat digunakan melalui kata-kata kuno tidak peduli siapa itu selama mereka membacanya dengan benar, tetapi mereka yang dapat memahaminya akan dapat melepaskan kekuatan sebenarnya yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Tidak semua orang bisa melakukannya. Bahkan mereka dari keluarga panjang hampir tidak bisa mengerti sangat sedikit dan itu semua berdasarkan pemahaman mereka yang terbatas. Putri Lan Yihua menatap Lin Xiao. Menurutmu, bagaimana nasib Little Hao? Dia seharusnya baik-baik saja. Lin Xiao telah membaca kata-kata di pilar dan secara alami langsung mengerti artinya. Sebagai seorang kultivator, mudah bagi mereka untuk membaca ribuan surat hanya dalam 1 detik. Dia tahu bahwa Long Hao masih membutuhkan waktu untuk menguraikannya, tetapi sebagian besar kata yang ada termasuk dalam kata-kata yang dia ajarkan pada Long Hao sebelumnya. Bocah itu seharusnya bisa melakukannya dengan baik. Itu bagus. Putri Lan Yihua tersenyum. Lin Xiao mengangkat alisnya. Apakah istriku menyukai bocah itu? Apa yang kamu bicarakan? Aku senang kamu adalah guru yang baik.
Putri Lan Yihua mengerutkan bibirnya. Jangan khawatir, aku tidak seburuk itu, kan? Lin Xiao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meski harus diakui bahwa di beberapa bidang ilmunya masih kalah dibanding istrinya, ia sudah tumbuh lebih baik. Dia menoleh ke samping dan melihat ke kolam besar tidak jauh dari arena. Itu adalah kolam penyembuhan yang didirikan oleh keluarga Panjang. Lagi pula, jika mereka tidak cukup berhati-hati, kekuatan kuno juga bisa membahayakan mereka. Pada saat itu, seorang pemuda tiba-tiba berteriak. Sang tetua bergerak dengan cepat untuk menggendong si pemuda dan kemudian pindah ke kolam. Dia meletakkan pemuda itu di kolam lalu menggelengkan kepalanya. Dia gagal. Ya, orang tua pemuda itu dengan cepat membawa bocah itu dengan ekspresi putus asa. Lin Xiao memperhatikan dan memikirkan orang tua Long Hao. Long Hao tidak pernah memberitahunya siapa orang tuanya dan Lin Xiao juga tidak pernah menanyakannya. Lagi pula, Long Hao hidup sendiri selama ini. Banyak pemuda lain juga berteriak dan mereka dibawa pergi dengan cepat. Melihat mereka, Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Dia bisa melihat bahwa mereka semua diserang oleh kata-kata kuno karena mereka tidak menggunakannya dengan benar. Menggunakan kekuatan kuno juga memiliki batasnya dan mereka tidak bisa melampaui batas atau mereka akan mengalami reaksi balik. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Long Sui menyala saat kekuatan kuno muncul dari tubuhnya. Dia menyeringai dan menatap Long Hao, yang masih terbenam sebelum tertawa terbahak-bahak. Pemandangan kekuatan kuno di sekelilingnya menandakan bahwa dia telah sepenuhnya menggunakan seluruh kata. Saya selesai. Bab 477, saya lihat. Mata para tetua berbinar ketika mereka melihat betapa cepatnya Long Sui dan kekuatan kuno yang berputar di sekujur tubuhnya. Selamat, Tuan Muda Sui. Tuan Muda Sui memang yang terbaik. Tidak ada orang yang bisa dibandingkan denganmu, Tuan Muda Sui. Para tetua dengan senang hati memuji Long Sui. Mereka tahu bahwa dengan wahyu ini, dia sudah memenangkan kompetisi. Persaingannya sangat singkat dan orang pertama yang bisa memahami segalanya akan menang. Para pemuda lainnya memandangi Long Sui dengan ekspresi enggan. Mereka semua masih di tengah decoding dan mencoba membaca tetapi Long Sui sudah selesai. Hanya Long Hao yang tidak terganggu saat dia terus membaca dan menghafalnya di dalam hatinya. Saat ini, dia bahkan tidak peduli dengan Long Sui, yang membual tidak lama darinya. Tidak lama kemudian, Long Hao selesai dan menutup matanya. Itu memang naskah kuno yang jarang terlihat. Untuk dapat membaca sebagian besar huruf diperlukan untuk memicu kekuatan dan Long Hao bisa membaca sekitar 80%. Sisanya adalah kata-kata yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, dia tidak membacanya. Long Hao, sekarang aku adalah kepala keluarga, kamu harus pergi. Long Sui menoleh untuk melihat Long Hao dan berkata dengan angkuh. Long Hao mengangkat alisnya. Jika itu dia di masa lalu, dia akan lama bergegas ke Long Sui untuk menantangnya dalam pertempuran. Tapi setelah bertemu Lin Xiao dan belajar banyak selama beberapa minggu terakhir, dia kehilangan keinginan untuk melakukannya. Posisi sebagai kepala keluarga Panjang hanyalah posisi fana. Bahkan jika keluarga Panjang kuat, mereka tidak lebih dari satu jari tuannya. Dia bahkan tidak ingin menyisihkan sedetik pun di tempat ini jika bukan karena tugasnya sebagai tuan muda keluarga Panjang. Jadi begitu, jawaban Long Hao tenang. Long Sui bingung. Dia mengira Long Hao akan marah dan bergegas untuk bertarung dengannya. Tapi kata-kata acuh tak acuh Long Hao jelas di luar dugaan. Anda. Long Hao. Dari barisan tetua, seorang pria yang mengenakan jubah berbeda memanggil. Long Hao memperhatikannya dan membungkuk. Long Hao menyapa mantan kepala keluarga Panjang. Mantan kepala keluarga Panjang, mata Long Suting berkedip. Dia melambaikan tangannya. Begitukah caramu memanggil ayahmu? Long Hao berhenti sejenak lalu mengulangi salamnya. Long Hao menyapa ayah. Tidak ada orang lain yang terkejut dengan pergantian acara ini. Mereka semua tahu bahwa Long Hao adalah putra Long Suting, tetapi alasan sebenarnya mengapa Long Hao selalu sendirian adalah karena hanya dengan melihatnya akan membuat Long Suting mengingat mendiang istrinya. Jadi, Long Hao selalu sendirian. Lin Xiao mendengarkan dengan ekspresi heran. Aku tidak menyangka dia adalah putra dari mantan kepala. Bukankah sudah jelas?
Putri Lan Yihua malah terdiam oleh pertanyaan Lin Xiao. Apakah itu? Jika posisinya tidak tinggi dan dia tidak memiliki dukungan yang kuat, menurutmu apakah dia akan dikurung di kediamannya begitu lama? Putri Lan Yihua berdebat. Terkadang, dia terhibur dengan cara berpikir suaminya yang bisa mengabaikan petunjuk yang begitu jelas. Lin Xiao kemudian menyadari bahwa meskipun Long Hao tinggal di kediaman, jelas bahwa posisinya secara keseluruhan harus tinggi. Dia jenius, itu sudah pasti, tapi mengingat ada jenius lain, perlindungan yang dia dapatkan pasti karena keluarganya adalah pendukungnya. Kenapa kamu tidak menunjukkan apa yang kamu pahami dari pilar? Long Suting bertanya dengan lemah. Long Hao menatap ayahnya, karena jika saya menggunakan pemahaman saya yang terbatas untuk menggunakannya, itu pasti akan mempengaruhi masa depan saya. Dia telah melihat kata-kata di pilar dan secara alami mengerti bahwa itu adalah pilar yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan keberuntungan seseorang. Jika dia tidak membaca teks lengkapnya, efeknya akan berkurang dan dia tidak mau melakukannya. Lagi pula, ada seseorang yang bisa membaca semuanya. Dia akan mempelajarinya dengan Lin Xiao terlebih dahulu sebelum membaca keseluruhan pilar dan menggunakan kemampuannya. Long Suting menghela nafas. Butuh waktu lama bagimu untuk mempelajari semua kata. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Iya. Kalau begitu, aku dan Long Hao akan keluar dari keluarga panjang. Long Hao tercengang saat mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Dia memandang Long Suting dengan ekspresi tercengang. Ayah, kenapa? Mantan kepala klan. Tidak perlu untuk ini, kan? Para tetua juga terkejut saat mendengar apa yang dikatakan Long Suting. Namun, mereka dapat melihat bahwa Long Suting telah memutuskan dalam hatinya bahwa dia harus meninggalkan keluarga panjang. Kamu harus tahu bahwa ketika binatang yang tidak tahu berterima kasih memimpin keluarga, tidak akan ada tempat bagi kita di sini. Long Suting menggelengkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu, bagaimana kalau kita pindah ke kerajaan Xiaohu, ayah? Long Hao menyeringai nakal. Puan akan pergi ke sana dan saya sudah lama ingin pergi ke sana. Menguasai. Long Suting menangkap kata kunci ini dan alisnya melengkung. Dia tidak keberatan pergi kemana-mana karena dia tahu bahwa kakaknya pasti akan mencoba membunuhnya setelah melihat Long Sui menjadi kepala keluarga. Yang mengejutkannya adalah bahwa Long Hao yang arogan sebenarnya memiliki seorang guru. Puan, Long Sui juga memandang Long Hao lalu matanya bergerak untuk melihat Lin Xiao sebelum dia tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Kultivator biasa itu adalah tuanmu. Seberapa putus asa kamu untuk memiliki anak muda sebagai tuanmu? Long Hao mendengus. Setidaknya, dia jauh lebih baik daripada master lainnya di dunia. Puff, lucu sekali. Long Sui mendengus. Tapi karena kamu sangat ingin pergi, pertama-tama aku harus memastikan bahwa kamu tidak akan membocorkan ajaran keluarga Long, bukan? Bab 478, Dia Kaisar. Apa yang kamu inginkan? Long Hao menatap mereka dengan hati-hati. Dia memperhatikan bahwa beberapa tetua telah bergerak ke arahnya, tampaknya berusaha mendekatinya untuk memberikan pukulan padanya. Tapi bagaimana mungkin dia membiarkan mereka melakukan itu? Long Suming, apa maksudmu dengan ini? Long Suting bertanya dengan nada keras. Long Suming, yang berdiri di antara para tetua di sana, tertawa terbahak-bahak saat melihat Long Suting marah. Karena dia memiliki pengetahuan tentang kekuatan kuno, bukankah seharusnya kita memblokirnya untuk mencegah penyebarannya? Kamu berani. Ledakan. Kekuatan agung penggarap tahap 9 jiwa baru lahir langsung menyerang para tetua di sana. Long Suming mendengus di depan tekanan yang sama yang dikeluarkan darinya. Mereka berdua saling memandang sebelum menjadi bayangan. Mereka berdua bergerak dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat saat mereka bertukar pukulan demi pukulan. Mereka ingin menyegel pikirannya. Ekspresi Lin Xiao berubah aneh. Ya, Putri Lan Yihua mengerutkan alisnya. Haruskah kami membantu? Tidak perlu. Tidak akan ada orang yang bisa menyegel pikirannya. Lin Xiao mendengus. Kekuatan naga dalam Long Hao terkonsentrasi dalam kesadarannya seperti Lin Xiao. Pikiran mereka praktis adalah kekuatan mereka. Bahkan jika ada Naschen Soul Cultivator tahap 9 yang ingin menyegel pikiran mereka atau menghapus ingatan mereka, Lin Xiao tahu pasti bahwa mereka tidak akan pernah berhasil.
Pikirannya begitu kuat sehingga tidak mungkin mereka bahkan bisa mendekati untuk menyakitinya. Bang! Long Hao berlari ke arah Lin Xiao dan Putri Lan Yihua. Namun, tetua itu segera meluncurkan Soul Attack ke arahnya. Serangan itu menyebabkan Long Hao membeku sesaat. Di dalam pikirannya, dia bisa merasakan bahwa kekuatan sedang mencoba untuk menghancurkan kesadaran. Dia mengertakkan gigi dan menginginkan kekuatan naganya untuk bergerak. Mengaum. Suara gemuruh yang menggelegar bisa terdengar sebelum kekuatan naga yang luar biasa menyebar dari kesadarannya. Itu memblokir serangan jiwa dan menyebar keluar, menciptakan tekanan yang bahkan ditakuti immortal. Ledakan. Semua tetua tidak dapat melancarkan serangan lagi. Mereka menyaksikan dengan ngeri saat pemuda itu, yang baru saja Naschen Soul Stage 2, berdiri di sana sambil terengah-engah. Bagaimana kamu menggunakan kekuatan naga? Seorang penatua, yang berada agak jauh, bertanya dengan ketakutan. Long Hao bahkan tidak repot-repot menjawab. Dia melihat tuannya dan berkata dengan nada menyedihkan. Tuan, mereka ingin membunuh saya. Sebagai tuan saya, bukankah seharusnya Anda membela saya? Melihat Long Hao, bibir Lin Xiao berkedut. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apakah kamu keberatan jika ada korban jiwa? Tidak. Para tetua mengira Long Hao gila setelah mengerahkan begitu banyak tekanan. Bagaimana dia mengharapkan seorang pemuda, yang hanya berada di Naschen Soul Stage 4 untuk melawan mereka yang jauh lebih kuat darinya. Tapi di saat berikutnya, Lin Xiao hanya tersenyum dan melafalkan. Surga dan bumi, tolong dengarkan permintaan rendah hati saya. Musuh mendekat di depan pintu saya, mengancam akan membunuh saya dan murid-murid saya. Dengan kekuatan kami kekurangan sarana untuk mengalahkan mereka dengan tangan kami sendiri. Karena itu, kami membutuhkan Anda bantuan yang kuat. Bunuh dia. Para tetua ketakutan saat mendengar kata-kata kuno. Mereka tahu betul apa artinya jika seseorang bisa melafalkan kata-kata itu tanpa reaksi apapun. Putri Lan Yihua mendengus. Kamu berani. Suar. Api menyebar dari tangannya untuk melindungi mereka berdua saat tanda di dahinya menyala. Berkat warisan Phoenix dan ajaran kata-kata kuno yang diberikan Lin Xiao kepadanya, dia telah mencapai tahap jiwa baru lahir 3. Dia tidak bisa mengalahkan mereka tetapi memblokir mereka untuk beberapa waktu seharusnya bisa dilakukan. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan kuno. Ledakan. Api melelehkan semua yang dilaluinya. Bahkan tanahnya tidak terkecuali karena runtuh dan meleleh. Bahkan jika itu terbuat dari logam langka, itu bukan apa-apa di depan api Phoenix-nya. Phoenix. Salah satu tetua berteriak ngeri. Long Hao juga dengan cepat bergerak menuju danau untuk menghindari api. Meskipun dia tahu bahwa Putri Lan Yihua dan Lin Xiao tidak akan pernah menyakitinya, akan lebih baik menjauh dari hal itu sejauh mungkin. Lin Xiao masih melanjutkan kata-katanya. Hancurkan mereka yang menyakiti kita. Hancurkan jiwa dan tubuh mereka karena mereka tidak pantas menerima siklus reinkarnasi atas apa yang telah mereka lakukan. Ini akan menjadi hukuman mereka karena mencoba membunuh kaisar ini. Mata Lin Xiao berkilat setelah dia selesai membaca 7 kalimat. Biasanya seseorang hanya membutuhkan 3 kalimat untuk menggunakan kekuatan kuno tetapi karena Lin Xiao ingin membunuh mereka yang lebih kuat darinya, dia sengaja menggunakan 7 kalimat. Saat Lin Xiao selesai, beberapa tetua yang mencoba menyakiti mereka diliputi oleh kekuatan kuno saat kekuatan itu menghancurkan mereka. Tubuh, hancur. Jiwa, hancur. Para tetua yang berencana untuk mengikuti tetua Long Sui sekarang merasa kaki mereka menjadi lemah. Mereka sudah tahap jiwa baru lahir dan seharusnya memiliki kemampuan fisik terbaik tetapi pada saat ini, mereka benar-benar merasa lemah. Ada lebih dari 10 orang yang meninggal di depan mereka. Banyak dari mereka jauh lebih kuat dari mereka dan mereka semua mati begitu saja. Apa yang pemuda itu lakukan dengan kata-kata kuno? Kepala Long Hao muncul dari danau. Dia berseru, "Wah, guru, Anda sangat kuat. Anda harus mengajarkannya kepada saya nanti. Kamu tidak akan bisa menggunakan yang ini." Lin Xiao menggelengkan kepalanya. Mengapa? 7 kalimat kata kuno lebih kuat. Long Hao cemberut. Lin Xiao tertawa kecil, karena ini hanya bisa digunakan oleh seorang kaisar. Tepatnya, dia sebagai kalimat terakhir langsung menunjuk ke arahnya.
Bab 479, Dia Kaisar. 2. Long Hao terdiam. Itu diskriminasi. Kamu akan mengerti ketika aku mengajarimu artinya nanti. Lin Xiao melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh seolah dia tidak khawatir. Ledakan. Saat mereka berbicara, kedua Nas Chen Soul Stage 9 telah menyelesaikan pertarungan mereka. Hanya ada 2 penggarap tahap 9 jiwa baru lahir di seluruh keluarga Panjang, jadi ketika mereka berdua bertarung, itu menarik perhatian begitu banyak orang. Mereka sudah tahu bahwa keluarga Panjang sedang mengadakan kompetisi, jadi banyak yang sudah mempersiapkan diri untuk melihat akan ada pergolakan. Sekarang 2 penggarap tahap 9 jiwa baru lahir bertarung, banyak yang hanya bisa menghela nafas. Beberapa orang sudah tiba tidak jauh dari keluarga Panjang. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk tampil. Bagaimana kamu melakukan ini? Long Suming mengerutkan alisnya saat melihat para tetua yang telah meninggal. Mereka adalah para tetua yang dekat dengannya dan tangan kanannya. Tanpa mereka, dia tidak akan bisa mengoperasikan keluarga Panjang dengan lancar bahkan tanpa Long Suting digambar. Long Suting tidak menjawab tetapi dia bisa menebak bahwa guru yang diterima Long Hao bukanlah orang biasa. Kata-kata kuno diucapkan dengan nada rendah tapi bisa terdengar bahkan dari kejauhan. Kaisar, kata seorang tetua dengan suara bergetar. Dia memanggil dirinya sendiri sebagai kaisar. Omong kosong. Bahkan jika dia adalah kaisar dari sebuah kerajaan kecil, bagaimana mungkin dia bisa menggunakan kekuatan kuno dengan mengandalkan posisinya? Teriak Long Suming. Long Hao mendengus. Dia kemudian melihat Long Sui. Jadi, apakah kamu masih akan menghalangi kami? Bunuh mereka. Aku tidak percaya bahwa setelah menggunakan kata-kata kuno yang begitu rumit, kamu masih memiliki energi untuk bertarung. Lin Xiao mengangkat alisnya. Memang benar ancient power yang dia gunakan cukup banyak, tapi cukup menguras tenaganya. Melihat para tetua di sekitarnya, dia mengerutkan alisnya sebelum melompat mundur. Guyuran. Putri Lan Yihua melihat gerakannya dan tidak ragu untuk bergerak menuju danau juga. Lin Hu, teriak Lin Xiao. Semua orang bisa mendengarnya berteriak, tetapi mereka tidak mengenali namanya. Saat mereka berpikir bahwa Lin Xiao telah menjadi gila, mereka melihat cahaya datang dari arah Lin Xiao. Itu sangat menyilaukan sehingga membuat mereka tidak dapat melihat dengan jelas. Seekor naga agung muncul tepat di hadapan Lin Xiao. Tingginya beberapa lusin kaki dan terbang dengan aura agung menyebar dari dalam seolah memberi tahu mereka bahwa tidak ada binatang lain yang akan ada di depannya. Sebagai manusia, mereka semua merasa sangat kecil di depan naga yang begitu agung. Naga, tetua itu tertegun dan menggumamkan satu kata. Kata-kata seru lainnya yang akan dia ucapkan tidak bisa keluar karena matanya benar-benar terpaku pada naga di depannya. Lin Hu mendengus. Kau benar-benar hanya memanggilku saat kau membutuhkanku, bocah. Tangani saja mereka. Aku seharusnya bisa naik ke Nas Chen Soul Stage 5 segera. Lin Xiao menyilangkan tangannya. Dia menyeringai. Selain itu, ketika saya di sini, bagaimana saya bisa kekurangan kekuatan? Begitu dia mengatakan itu, Qi di sekitar mereka bergerak menuju kolam tempat dia tinggal. Lin Xiao hanya menulis beberapa kata pengekangan dan menatap Long Hao, yang menyeringai seperti orang idiot. Kaisar Naga. Pada saat ini, siapa yang tidak bisa mengenali kemampuan asli Lin Xiao? Para tetua yang ingin bertarung segera merasakan penindasan sebelum tubuh mereka membeku kemudian berubah menjadi kehampaan. Lin Hu terbang di udara saat dia melihat sekeliling pada orang lain dari klan lain yang sedang menonton. Saat ini, semua orang berada dalam tahap syok. Bertahun-tahun yang lalu, orang-orang telah mendengar suara auman naga, menandakan kemunculan Kaisar Naga. Tapi mereka tidak tahu di mana naga itu dan bahkan jika mereka ingin mencoba menemukannya, sumber daya mereka terbatas. Benua itu sangat luas. Bagaimana mereka bisa menemukan naga yang bersembunyi di tempat terpencil seperti itu? Karena itu, banyak yang menyerah. Lagi pula, mereka tahu bahwa jika sudah waktunya, naga itu akan muncul di ibu kota suatu hari nanti. Siapa yang mengira bahwa waktunya akan tiba sekarang? Lin Xiao mengerutkan alisnya sebelum dia berkata dengan kata-kata naga, penguncian spasial. Bang! Para tetua yang ingin melarikan diri menyadari bahwa token mereka berubah menjadi abu-abu.
Di seluruh ibu kota, tidak ada yang bisa menggunakan kemampuan spasial apapun di bawah tekanan kekuatan naga Lin Xiao. Lin Hu menatap Lin Xiao dan mengangguk. Saat ini, Lin Xiao sudah diakui oleh seluruh benua sebagai satu-satunya kaisar. Meskipun dia tidak duduk di kursi yang tepat, jelas tidak ada yang berani menentangnya sedikit pun. Desir. Sesosok muncul tidak jauh dari mereka. Dia adalah seorang pria tua dan tampak lanjut usia. Namun, cahaya di matanya menunjukkan kebijaksanaan yang jauh melampaui dunia. Saat ini, dia melihat ke arah Lin Xiao dengan sedikit keheranan. Yang mulia, para tetua cepat saat mereka membungkuk kepada pria tua itu. Long Suting dan Long Suming juga menghentikan pertarungan mereka dan membungkuk. Long Hao tidak mau, tapi dia menggunakan ki untuk melayang di permukaan air dan membungkuk juga. Pria itu adalah Kaisar Kerajaan Wang Wu, orang dengan posisi tertinggi di seluruh benua. Tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat yang mencolok kepadanya, tidak peduli apa yang mereka pikirkan di lubuk hati mereka yang terdalam. Yang mulia, Lin Xiao mengangguk tapi dia tidak sujud. Dia malah penasaran dengan kaisar di depannya karena dia telah mendengar banyak tentang kerajaan Wang Wu. Kaisar Kerajaan Wang Wu menghela nafas saat melihat Lin Xiao. Kekuatan naga tipis di sekitar Lin Xiao dan fakta bahwa ada naga hidup yang terbang di sekitar mereka sudah memberitahunya bahwa orang di depannya adalah orang yang seharusnya mendapatkan rasa hormat. Seharusnya aku yang memanggilmu sebagai Yang Mulia. Bab 480, Percakapan. Yang Mulia. Banyak orang terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Kaisar. Sementara mereka telah mengenali Lin Xiao sebagai Kaisar Naga, mereka berpikir bahwa Kaisar Kerajaan Wang Wu akan mencoba untuk melawan Lin Xiao karena itu. Sedikit yang mereka pikirkan bahwa dia malah akan menghormati pemuda itu. Lin Xiao memiringkan kepalanya dan menyeringai. Kamu tidak harus melakukan itu. Kerajaan Xiao Hu masih lebih kecil dari Kerajaan Wang Wu. Kaisar Kerajaan Wang Wu menggelengkan kepalanya. Tidak masalah di kerajaan mana Anda berada. Saat itu, kerajaan Wang Wu tidak lebih dari sebuah kerajaan kecil, tetapi karena Kaisar Naga, itu bisa tumbuh sebesar ini. Selama itu adalah kerajaan tempat Anda tinggal, itu pada akhirnya akan menjadi kerajaan terbesar di seluruh benua atau bahkan menjadi satu-satunya kerajaan. Kamu sangat percaya diri. Aku telah melihat begitu banyak di dunia. Kaisar Kerajaan Wang Wu tertawa kecil. Dan karena kamu ada di sini, itu berarti sudah saatnya benua ini berkembang. Aku tidak akan bisa menghentikannya bahkan jika aku mau. Lin Xiao terkejut dengan kata-kata Kaisar Kerajaan Wang Wu. Dari kelihatannya, dia sepertinya tidak terlalu terikat untuk memiliki kerajaan Wang Wu sebagai kerajaan terbesar dan terhebat. Itu merupakan kejutan baginya. Kau tidak akan menghentikanku. Lin Xiao bertanya dengan alis melengkung. Aku akan segera naik. Oh. Sekarang Lin Xiao tampaknya mengerti mengapa kaisar ini tampaknya tidak terlalu peduli dengan kerajaannya. Karena dia akan meninggalkan dunia ini, jelas bahwa dia hanya berharap kerajaan Wang Wu tetap ada. Kaisar Kerajaan Wang Wu memandang Lin Xiao dan menghela nafas. Siapa yang mengira sebelum dia naik, dia akan memiliki kesempatan untuk melihat kaisar berikutnya. Jadi begitu. Apakah kamu akan ikut campur dalam masalah keluarga panjang? Kaisar Kerajaan Wang Wu bertanya sambil melihat kerumunan di depannya dengan pandangan ke samping. Baginya, itu adalah masalah yang mudah untuk ditangani dan tidak terlalu membutuhkannya untuk melakukan banyak hal. Lin Xiao mengangkat bahu. Aku di sini hanya untuk menemani muridku. Karena dia sudah dikeluarkan dari keluarga panjang, aku berencana membawanya bersamaku. Jadi begitu. Long Hao memperhatikan kaisar sedang menatapnya dan dia menjulurkan lidahnya dengan main-main. Pada awalnya, dia merasakan beberapa keluhan setelah menerima Lin Xiao sebagai tuannya. Tapi akhirnya, dia mengerti bahwa itu adalah keberuntungannya untuk bisa memiliki Lin Xiao sebagai tuannya. Saat ini, yang lain agak iri padanya. Long Sui adalah orang yang paling tidak bisa menerima ini. Matanya memerah saat dia melihat Long Hao. Mengapa? Mengapa semua hal baik selalu jatuh cinta pada Long Hao sementara dia, sebagai sepupunya, tidak bisa mendapatkannya? Dia tidak bisa menerima ini. Bang! Sebelum dia bisa bergerak, tubuhnya tiba-tiba ditekan. Lin Xiao menatapnya dengan mencibir.
Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mencoba untuk menyerang muridku? Bersyukurlah bahwa aku tidak berencana untuk membunuhmu. Kamu dapat memiliki keluarga panjang untuk semua yang aku sayangi, tetapi kamu tidak diizinkan untuk menyentuh Long Hao dan apa ayahmu. Nama. Bibir Long Hao berkedut saat mendengar kata-kata Lin Xiao. Pembukaannya bagus, tapi bagian akhir dari kalimatnya persis seperti tuannya. Ini Long Suting, tuan. Benar, mereka berdua. Lin Xiao mengangguk dengan benar. Saat ini, bahkan Putri Lan Yihua merasa seperti telapak tangan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Lin Xiao. Tapi apapun, dia kaisar, dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan dan bahkan jika dia tidak tahu nama seseorang, itu sangat umum. Setelah berpikir sejenak, Putri Lan Yihua memilih untuk menyalahkan Long Hao karena bocah itu tidak pernah memberitahu mereka nama ayahnya. Tidak mungkin Lin Xiao tahu nama Long Suting jika tidak ada yang menyebutkannya. Anda, ayah, kita akan tinggal di kerajaan Xiaohu. Ada sebuah danau besar di sana yang dipenuhi dengan qi. Long Hao telah diberitahu oleh Lin Xiao tentang formasi yang dibuat oleh Lin Xiao. Dia menyeringai. Juga, guru akan membantumu menyelesaikan naskah kuno. Dengan itu, kamu akan dapat mencapai alam abadi. Alam abadi. Kata-kata itu sepertinya menggelitik telinga mereka. Ada banyak orang yang telah mencapai Naschen Soul Stage di area ini, tetapi jumlah orang yang bisa mencapai Immortal Stage sangat sedikit. Mereka yang berani mencobanya kebanyakan mati dan hanya 1 dari 100 yang berhasil. Jumlah yang rendah seperti itu membuat sebagian besar pembudidaya enggan untuk mencoba melakukan terobosan dan puas dengan tetap berada di Naschen Soul Stage 9. Selain itu, jumlah kultivator Naschen Soul Stage 9 tidak banyak. Bahkan di keluarga Long, hanya ada 2. Maukah kamu menghentikan kami untuk kembali ke kerajaan Xiaohu? Lin Xiao melirik kaisar kerajaan Wang Wu. Dia tidak punya niat untuk menyembunyikan identitasnya karena dia tahu itu sama sekali tidak berguna. Dengan tingkat kultivasi orang-orang ini, sangat mudah bagi mereka untuk memeriksa latar belakangnya. Kaisar kerajaan Wang Wu menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya alasan untuk melakukan itu. Kalau begitu, itu bagus. Saya ingin membantu murid saya menyelesaikan hal itu terlebih dahulu. Itu. Ada banyak pembudidaya lain yang bersembunyi tetapi mereka bisa melihat bahwa Lin Xiao menunjuk ke pilar besar yang dipenuhi dengan kata-kata kuno di depan mereka. Pada saat itu, jantung mereka berdetak kencang. Mereka yang sudah berada di kerajaan Wang Wu secara alami tahu pentingnya pilar itu. Itu adalah pilar yang membuat keluarga panjang tetap kuat selama ini. Long Sui terkejut ketika dia melihat itu. Dia dengan cepat berdiri. Itu milik keluarga panjang, kamu. Tenang, aku tidak akan menerimanya. Lin Xiao terhibur. Bab 481, Masa Depan. Tidak mau menerimanya. Yang lain bingung tapi mereka melihat Lin Xiao telah berdiri di depan pilar. Dia kemudian berbalik untuk melihat Long Hao. Ikuti kata-kata yang saya katakan dan ucapkan. Ya. Long Hao berubah serius saat Lin Xiao mengirimkan transmisi suara kepadanya. Dia tahu betul bahwa untuk Lin Xiao, membaca kata-kata kuno semudah membaca teks biasa. Sampai-sampai orang akan merasa iri padanya. Mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun hanya untuk menguraikan satu halaman tetapi dia bisa membacanya seolah-olah itu adalah bahasa ibunya. Sangat menjengkelkan. Secara alami, Lin Xiao tidak memperhatikan mereka saat dia menyampaikan pesan itu ke Long Hao dengan cepat. Setelah beberapa waktu, dia selesai dan menoleh untuk melihat Long Hao, yang baru saja selesai membaca. Swoosh. Pada saat itu, seolah-olah alam telah mendengar panggilan yang diucapkan Long Hao saat kekuatan kuno berputar di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, Long Hao merasa seolah-olah tubuhnya telah tumbuh lebih kuat tetapi tidak ada perubahan yang nyata pada tubuhnya. Puan, ini, Long Hao tertegun. Ini adalah bentuk sebenarnya dari teks ini. Jika Anda memancarkan cahaya saat selesai membaca, itu berarti ada banyak kebocoran yang tidak terserap dengan baik. Berkultivasi dengan benar dan Anda tidak akan tertandingi di bawah alam abadi. Lin Xiao mengangkat bahu. Long Hao sangat bersemangat. Dia membungkuk dengan cepat. Terima kasih Tuan. Dengan demikian, itu mengakhiri kunjungan Lin Xiao ke kerajaan Wang Wu. Yah,
Tidak persis karena dia masih harus berurusan dengan Kaisar Kerajaan Wang Wu untuk membicarakan beberapa hal. Beberapa pembangkit tenaga listrik lain juga tertarik tetapi dia menolak untuk bertemu dengan mereka, jadi Long Suting menjadi penengah. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Xiao, Putri Lan Yihua, Long Hao, dan Long Suting kembali ke kerajaan Xiaohu. Beberapa kerajaan tingkat menengah mencoba membuat masalah bagi mereka, tetapi secara alami, Lin Xiao mengusir mereka. Dan dengan tambahan Long Suting dalam kelompok mereka, kerajaan-kerajaan itu pada akhirnya akan hancur. Lin Xiao dan Putri Lan Yihua tinggal di istana sambil mengawasi sisanya. Kerajaan berkembang dengan penambahan begitu banyak sumber daya. Bahkan jika ada beberapa orang dengan niat buruk yang muncul dari waktu ke waktu, mereka ditangani dengan cepat. Tidak ada orang yang bisa menghentikan kemajuan kerajaan Xiaohu. Hanya ada satu hal. Kenapa kamu hanya mengizinkanku untuk muncul dalam waktu sesingkat itu dan hanya ketika kamu membutuhkanku? Kenapa kamu tidak membiarkanku bebas berkeliaran? Lin Hu kesal. Setelah itu di keluarga panjang, Lin Xiao selalu jarang memanggil Lin Hu. Akibatnya, naga itu menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam kesadaran lembut Lin Xiao. Tidak ada apa-apa di sana, Itu karena aku tidak membutuhkanmu untuk berkeliaran di luar. Kamu mengganggu guru. Kamu naga yang menyebalkan. Lin Xiao melirik Lin Hu dalam kesadarannya. Bukankah sudah jelas bahwa kamu tidak memiliki peran apapun yang dapat kamu mainkan di sini? Tetap diam di sana dan bantu aku untuk berlatih. Memiliki kultivasi naga yang saya bawa merupakan beban yang cukup besar, Anda tahu. Cak. Tentu saja, Lin Xiao tidak terlalu memperhatikan naga itu. Dia melihat deretan buku yang diletakkan di hadapannya sambil menggosok kepalanya. Di luar dugaannya bahwa Kaisar akan memiliki begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tidak bisakah mereka memberi saya pekerjaan yang lebih rendah? Lin Xiao menggerutu. Sudah setahun setelah dia mewarisi tahta, tepatnya setahun setelah dia mulai menjadi kaisar dengan benar. Sebelum kunjungannya ke kerajaan Wang Wu, dia sering menyerahkan semua pekerjaan kepada Pangeran Lin Xian sambil belajar sedikit demi sedikit. Putri Lan Yihua melirik Lin Xiao dan terkikik. Hidup banyak orang bergantung pada tanganmu. Itulah mengapa kamu harus melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa kamu tidak akan mengecewakan mereka dengan pengambilan keputusanmu. Bantu aku sedikit, Yihua. Bukankah kamu memintaku untuk lebih banyak istirahat karena aku sedang mengandung anak kita sekarang? Putri Lan Yihua bertanya sambil tertawa. Mata Lin Xiao mendarat di perut Putri Lan Yihua saat tatapannya berubah lebih lembut. Dia tidak punya rencana untuk punya anak sedini ini, tapi banyak hal terjadi. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Putri Lan Yihua terlalu memaksakan diri selama periode waktu ini. Oh salah, statusnya sekarang adalah permaisuri dan bukan lagi seorang putri. Yah, aku hanya butuh sedikit bantuan. Lin Xiao menunjuk ke kertas yang berisi laporan pajak yang diberikan pejabat kepadanya. Dalam hal perpajakan, dia masih membutuhkan bantuan karena dia tidak dapat memahami semuanya sepenuhnya. Lan Yihua tertawa ringan dan mengangguk. Bagus. Dia duduk di paha Lin Xiao sementara Lin Xiao memeluknya dengan hati-hati dari belakang. Matanya menatap kertas di depannya dengan geli. Akankah keadaan berubah menjadi lebih baik di masa depan? Lan Yihua bertanya dengan lembut. Lin Xiao tersenyum dan mengangguk. Saya yakin itu akan terjadi. Saya masih harus banyak belajar tetapi dengan berjalannya waktu, saya pasti bisa melakukan semuanya sendiri. Para pejabat akan menangis jika mereka tidak melakukan apa-apa. Aku masih akan memberi mereka pekerjaan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Di luar pintu, Pangeran Lin Xian mendengarkan percakapan mereka. Bukannya dia ingin tetapi Lin Xiao bahkan tidak memblokir suaranya untuk mencegah orang mendengar apa yang mereka bicarakan. Dia melihat ke kejauhan. Hal-hal perlahan berubah di kerajaan Xiaohu dan dia tahu itu akan terus berlanjut. Lin Xiao tidak sempurna, tetapi dia adalah seseorang yang ingin belajar dan mengabdikan dirinya untuk memastikan bahwa dia dapat memahami apa yang mereka bicarakan dan mempelajari banyak keterampilan lain untuk melindungi dirinya dengan lebih baik.
Perlahan tapi pasti, kerajaan Xiaohu akan berubah menjadi lebih baik dan dengan sistem hadiah yang diberikan Lin Xiao dengan membuat danau untuk dapat diisi dengan qi dan membuat saluran ke sebuah bangunan di luar istana, itu bisa digunakan sebagai hadiah. Mereka yang bekerja dengan baik akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya dan jika mereka tidak ingin menggunakannya untuk diri mereka sendiri tetapi untuk anak-anak mereka, itu juga diperbolehkan. Sejak saat itu, semua orang berjuang keras untuk bisa mendapatkan kesempatan memasuki danau kecil itu. Meski hanya yang kecil yang terhubung ke danau di istana, itu tetap sangat berharga. Jumlah pembudidaya yang kuat meningkat karena banyak orang bahkan lebih setia kepada Lin Xiao. Dengan hadiah yang menggiurkan, siapa yang tidak? Seiring waktu, jumlah pembudidaya yang kuat akan meningkat dan mungkin, kerajaan Xiaohu akan bisa menjadi kerajaan besar yang tak seorang pun berani melihat ke bawah lagi di seluruh benua. Tamat. Terima kasih bosku selalu setia menemani.